Oke semua, salam sejahtera. Ya, baik. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi untuk tema keempat, yaitu berbagai pekerjaan untuk kelas 4. Di sini kita akan membahas tentang muatan pelajaran IPS KD 3.3 dan 4.3. Ya, SD Maria Joseph Pontianak tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Nah, di sini subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan. Nah, bagian A yang pertama adalah mengidentifikasi pekerjaan sesuai kenampakan alam di sekitar. Nah, kita tahu bahwa setiap pekerjaan itu pasti berdasarkan wilayah masing-masing, ya, berdasarkan tempat atau lokasi ya, dari wilayah tersebut. Makanya di sini kita melihat ya atau mengidentifikasi pekerjaan sesuai dengan kenampakan alam sekitar ya. Nah, di suatu wilayah itu memiliki sumber alam yang berbeda-beda, sumber daya alam berbeda-beda. Nah, perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa sumber daya alam atau hal-hal yang sumber alam yang beragam ya. Ini mempengaruhi pekerjaan di masyarakat. Semakin beragamnya sumber daya alam, ya, semakin beragam juga pekerjaan yang ada di masyarakat ya. Pekerjaan di masyarakat ini menyesuaikan dengan sumber daya alam dan apa yang ada di sekitar alam tersebut. Itu sangat mempengaruhi dari pekerjaan masyarakat di situ ya. Nah, berikut ini merupakan beberapa pekerjaan yang berdasarkan dengan situasi alam atau sumber daya alam yang berada di daerah tersebut. Yang pertama itu pekerjaan di dataran tinggi. Nah, kita tahu dataran tinggi ini banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk daerah-daerah pegunungan ya, daerah-daerah pegunungan yang memang mempunyai cuaca-cuaca yang bagus ya, memiliki cuaca yang cocok untuk berbagai hal yang memang mempunyai ekosistemnya di daerah dataran tinggi ya. Nah, sebagian besar pekerjaan masyarakat di daerah dataran tinggi ini yaitu petani kebun teh ya, kebun kopi, cengkih dan pala. Ini salah satu pekerjaan mereka yang geluti di sana ya. Nah, selain dari pekerjaan di atas juga petani juga biasanya bekerja sebagai peternak, misalnya peternak sapi, kuda, domba dan unggas ya. Nah, pada gambar di bawah itu merupakan contoh itu petani kebun teh ya, petani kebun teh yang sedang memanen tehnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh pekerjaan yang berdasarkan alam sekitar, karena mereka berada di dataran tinggi dan di situ banyak perkebunan teh, misalnya perkebunan kopi, yang mereka bekerja di situ karena berdasarkan itu, berdasarkan alam di situ atau berdasarkan wilayah di sekitar itu. Makanya mereka bisa bekerja di situ sesuai dengan bidang yang mereka geluti ya. Nah, peternakan ini juga dapat menghasilkan beberapa hal, yaitu dapat menghasilkan daging, susu, telur, dan bulu yang dapat dijual kepada pedagang dan pengolah hasil peternakan. Nah, ini kalau misalnya kita istilahnya bekerja sebagai peternak. Selanjutnya yang kedua, ya, pekerjaan di dataran rendah. Nah, dalam dataran rendah ini penduduk bekerja sebagai petani tanaman padi, jagung, kelapa dan sebagainya. Ada juga penduduk yang bekerja sebagai pengrajin mebel. Ya. Nah, di dataran rendah ini kita sering kali mendapatkan yaitu petani tanaman padi. Karena apa? Ya. Karena mungkin di daerah tersebut atau kondisi alam atau sumber daya alam di situ mendukung untuk pekerjaan tersebut, yaitu pekerjaan misalnya berladang, menanam padi ya. Nah, karena tanahnya subur, bagus dan datarannya yang luas,
ya mereka bisa istilahnya menggunakan lahan tersebut untuk penanaman padi, jagung, ya kan, kelapa dan sebagainya. Jadi bisa mereka manfaatkan. Nah, itulah yang menjadi salah satu pekerjaan mereka. Nah, ini juga berdasarkan alam di sekitar. Kenapa kan alam di sekitar? Kalau misalnya di situ tidak ada ladang, tidak ada lahan, ya mereka juga tidak bisa bekerja di situ, ya. Nah, ada juga sebagian yang menjadi pengrajin mebel, ya, pengrajin mebel. Ada juga mereka yang memanfaatkan hasil hutan untuk menghasilkan seperti lemari, ya, kursi, meja dan sebagainya. Ya, ada juga beberapa pedagang atau beberapa penduduk yang bekerja sebagai pedagang makanan dan pedagang pakaian. Itu berdasarkan dari alam di sekitar tersebut, ya. Jadi melihat kondisi dan lokasi tempat mereka di mana mereka tinggal, sehingga mereka bisa memilih pekerjaan yang cocok di situ sesuai dengan yang ada di situ. Nah, selanjutnya pekerjaan di daerah pesisir pantai, ya. Nah, kita tahu di pesisir pantai ini merupakan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan perairan laut, ya. Nah, sebagian besar penduduk pesisir ini bekerja sebagai nelayan. Nah, di samping nelayan juga kita seringkali pergi atau misalnya berkunjung di daerah-daerah yang mempunyai pantai atau pesisir pantai. Nah, ini juga salah satu pekerjaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar, yaitu dijadikan tempat tersebut menjadi sebuah tempat wisata. Nah, hal ini mendorong penduduk di sekitar itu bisa menjadi sebagai pemandu wisata untuk daerah-daerah atau orang-orang yang memang dari luar yang tidak mengerti, yang mereka tujuannya untuk wisata. Ada juga yang sebagai pedagang makanan serta minuman. Nah, ada juga yang memang menyewakan alat-alat selam, ya, alat-alat untuk renang, bisa juga untuk mandi, banyak hal yang mereka bisa gunakan. Nah, untuk misalnya memanfaatkan hasil alam di sekitar pantai ini, mereka juga bisa bekerja sebagai petani garam dan kelapa, karena daerah tersebut sangat cocok, ya, sangat mendukung untuk melakukan pekerjaan itu, ya, pekerjaan sebagai pekerjaan petani garam dan kelapa, ya. Nah, yang selanjutnya bagian B yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berkaitan. Nah, ini kita mengetahui kegiatan ekonomi dan pekerjaannya yang berkaitan. Jadi di samping ada pekerjaannya, itu juga bisa menjadi berhubungan dengan ekonomi atau pemasukan atau pendapatan kita. Jadi itu sangat berhubungan, ya, kegiatan ekonomi dengan pekerjaan yang berkaitan. Nah, masyarakat ini sering melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, ya. Kegiatan ekonomi yaitu kadang berjualan dan beberapa hal, membuka suatu usaha, itu merupakan kegiatan ekonomi, ya. Nah, kegiatan ekonomi ini disesuaikan dengan kenampakan alam atau wilayah sekitar, ya. Jadi tidak bisa kita istilahnya melakukan kegiatan ekonomi tanpa kita mensurvei dulu atau melihat dulu apa sih yang cocok di situ. Tidak bisa. Nah, setiap pekerjaan ini memiliki manfaat, ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu kita juga harus menghormati, ya, atau menghargai setiap pekerjaan yang ada di masyarakat, apapun itu, apapun, misalnya hanya berjualan cilok atau berjualan sate, itu wajib kita hargai karena itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, di situ ada merupakan salah satu gambar contoh, ya, yaitu koki, ya. Nah, koki ini merupakan dia pelaku usaha yang istilahnya menyiapkan makanan untuk yang memesan, ya. Jadi dia yang menyiapkan
membuat makanan itu, memasak makanan itu sehingga bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, ada juga yang bertugas sebagai pelayan. Jadi dari kita konsumen itu memesan kepada pelayan, dari pelayan memberikan kepada koki untuk memasak. Nah, setelah dimasak koki diberikan lagi kepada pelayan. Selanjutnya dimakan oleh konsumen. Nah, setelah itu baru ada transaksi jual beli atau membayar ya setelah melakukan proses tersebut. Jadi kasir bertugas melayani proses pembayaran dengan konsumen. Ya, begitu. Nah, untuk subtema 1 ini sudah selesai ya. Bapak harap apa yang Bapak jelaskan bisa dimengerti dengan baik. Sekarang kita lanjut di subtema yang kedua. Nah, dengan judul yaitu pekerjaan di sekitarku. Nah, yang pertama ini adalah bagian A yaitu menjelaskan pekerjaan di masyarakat. Nah, tentu kita bisa ya, kita bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan di masyarakat itu apa. Ya. Karena kita melihat dari situasi dan kondisi di sekitar tersebut, di wilayah kita misalnya, di daerah kita, di lingkungan masyarakat kita, ya, di sekitar kita. Nah, kita sebagai manusia ini melakukan berbagai pekerjaan ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini kita harus bekerja. Kenapa harus bekerja? Karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang memang kita perlukan. Kita misalnya untuk memenuhi kebutuhan itu tidak bisa kita dapatkan dengan secara gratis. Tapi mesti kita harus bekerja untuk mendapatkan uang, dan itu juga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Nah, kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan atau sumber daya alam ini sangat mempengaruhi pekerjaan kita ya, atau pekerjaan penduduk di suatu wilayah. Nah, berdasarkan jenis pekerjaannya ini kita dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kita sebagai masyarakat ini berada di pekerjaan yang mana misalnya? Ya, apakah kita pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa? Nah, berikut kita akan bahas yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, kegiatan dalam pekerjaan ini adalah mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, beberapa barang yang dihasilkan yaitu adalah antara lain bahan pangan dan bahan pakaian serta peralatan sehari-hari. Nah, di sini ada satu contoh yang Bapak sampaikan yaitu petani melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan berbagai bahan pangan seperti padi, jagung, dan sayuran serta buah-buahan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang menghasilkan barang ya. Jadi ada produk atau barang yang dihasilkan di situ. Jika kita bertani, kita pasti menghasilkan padi, beras, itu yang kita hasilkan. Nah, banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang memang dapat menghasilkan suatu barang atau produk ya. Selanjutnya yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kegiatan pada jenis pekerjaan ini adalah memberikan pelayanan kepada orang lain untuk memperoleh imbalan ya. Dengan adanya pelayanan jasa itu kita pasti mendapat imbalan atau bayaran ya, mendapatkan uang. Nah, jasa ini tidak memiliki wujud, akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Nah, apabila misalnya ini contoh gambar yang pertama yaitu gambar seorang anak diperiksa oleh dokter. Nah, jasa dokter ini memeriksa ini tidak kelihatan ya, tidak ada wujudnya. Tapi manfaat bagi anak ini ada. Ya. Dia bisa merasakan kesehatan ya. Jadi setelah diperiksa oleh dokter dia diberikan resep obat dan pada akhirnya dia bisa sehat kembali dan pulih kembali ya. Nah, itu jasa itu tidak kelihatan wujudnya ya, tidak ada sama sekali, tidak nampak kita lihat. Dan dia juga si dokter ini mendapatkan suatu imbalan atau mendapatkan uang ya. Imbalan dari jasa yang disalurkan. Nah, contoh kedua di sini adalah seorang guru ya. Seorang guru. Nah, cara guru mengajari anak tersebut apakah kelihatan wujudnya? Tidak terlihat ya, tidak terlihat. Tapi manfaat yang dirasakan anak itu ada. Ya, ada. Nah, sehingga anak itu bisa mengerti apa yang guru tersebut jelaskan.
Nah, apakah guru ini mendapatkan imbalan? Ya, jelas mendapatkan imbalan. Dia akan dibayar oleh sekolah, ya. Nah, itu salah satu imbalan yang didapatkannya. Maka dari itu, ini merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang menghasilkan jasa. Ini merupakan salah satu contohnya saja, ya. Selanjutnya yang B, mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ya. Suatu kegiatan ekonomi biasanya melibatkan beberapa pekerjaan untuk memperlancar kegiatan tersebut. Nah, di sini contoh gambar di samping ini merupakan petani kapas, ya. Petani kapas. Nah, untuk memperlancar kegiatan ekonomi, ya, pekerjaan-pekerjaannya bagaimana? Nah, tentu dia ada tahapan atau proses, ya. Maka dari itu kita wajib mengetahui bagaimana pekerjaan yang memang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan yang memang untuk menghasilkan kebutuhan, ya, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang pertama itu yaitu petani memanen kapas di perkebunan. Nah, setelah dipanen itu lanjut untuk yang kedua, buruh pabrik memintal kapas menjadi benang atau kain. Nah, dari kebun ini dijual kepada pabrik, ya, yang memang mereka memproduksi kapas, ya. Selanjutnya dari buruh pabrik ini setelah menjadi benang, ya, selanjutnya dijual lagi, disalurkan kepada pabrik tekstil atau benang atau kain disalurkan oleh supir ke pabrik tekstil. Selanjutnya disalurkan lagi pekerja industri tekstil menjahit kain menjadi pakaian. Nah, setelah menjadi pakaian dari pabrik tekstil dipasarkan kepada pedagang untuk dijual kepada konsumen. Selanjutnya konsumen membeli pakaian untuk memenuhi kebutuhan sandang. Nah, itu merupakan salah satu proses atau pekerjaan-pekerjaan yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Nah, kita sangat menikmati itu, ya, kita menggunakan pakaian. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana prosesnya sehingga kita bisa dapat menggunakan pakaian seperti sekarang ini, ya. Kita sudah mengetahui bagaimana proses-proses serta langkah-langkahnya. Nah, untuk materi subtema kedua ini sudah selesai, ya. Kita lanjut ke subtema yang ketiga, yaitu berjudul pekerjaan orang tuaku. Yang pertama itu menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan sosial budaya. Nah, pekerjaan-pekerjaan berdasarkan lingkungan sosial budaya ini sangat berpengaruh, ya, untuk kita. Kenapa? Ya, karena kita hidup bersosial, hidup istilahnya mempunyai banyak orang, ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu pekerjaan kita juga berpengaruh, ya, berpengaruh. Maka dari itu kita dapat memberikan penjelasan atau menjelaskan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan lingkungan sosial budaya yang ada pada kita saat ini. Nah, di sini perajin kayu merupakan salah satu pekerjaan yang kegiatannya adalah mengolah hasil hutan berupa kayu. Pengrajin kayu menjadi berbagai barang kebutuhan seperti lemari, kursi, ataupun meja. Perajin memanfaatkan sumber daya alam berupa tumbuhan yang diperoleh dari hutan. Nah, contoh di bawah merupakan pekerja mebel, ya, yang sedang mengolah kayu atau yang sedang mengolah hasil hutan. Nah, setiap hutan itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, ya. Banyak hal yang berada di alam. Ya, misalnya itu kayu jati. Kayu jati ada di alam juga. Kayu mahoni, kayu damar, ataupun rotan. Nah, itu merupakan hasil-hasil alam yang bisa kita manfaatkan, ya, apabila kita menekuni hal tersebut. Nah, perbedaan bahan baku yang digunakan ini juga sangat mempengaruhi hasilnya, ya. Kalau misalnya kita menggunakan kayu jati, ya, bisa tadi untuk meja, untuk pintu, untuk jendela, untuk kursi, ya. Nah, kalau rotan kan bahan baku rotan, tapi ada juga yang bisa digunakan untuk kursi, tapi tidak bisa untuk pintu misalnya, ya. Jadi hal itu bahan baku yang digunakan itu berpengaruh untuk hasil dari kerajinan tersebut, ya. Selanjutnya kerajinan yang dihasilkan oleh perajin melalui
beberapa proses ya, yaitu proses produksi dan distribusi hingga siap dikonsumsi atau digunakan. Nah, setelah jadi ini bisa dipasarkan dan dijual sehingga kita bisa menggunakannya ya. Nah, setiap proses membutuhkan berbagai pekerjaan. Nah, banyak hal proses yang harusnya dilalui agar bisa menghasilkan produk jadi atau bisa menghasilkan lemari, kursi ataupun meja ya. Nah, beberapa langkah itu perlu dilakukan atau dilalui ya. Yang pertama itu pohon ditebang menggunakan sistem tebang pilih ya. Jadi kita pilih pohon yang mana yang baik, yang mana yang bagus ya. Setelah itu baru kita tebang. Selanjutnya kita mengolah potongan kayu menjadi kerajinan seperti lemari atau apa. Nah, contoh pada gambar di bawah ini merupakan contoh sedang mengolah kayu ya. Selanjutnya barang yang sudah jadi, misal sudah jadi meja, kursi, itu barang kerajinannya sudah menjadi jadi dan bisa dipasarkan di mebel. Jadi bisa dijual ya, bisa dijual ke toko-toko yang mau membeli kursi, meja, dan juga misalnya segala lemari. Selanjutnya konsumen membeli kerajinan berupa lemari sebagai perabotan rumah. Nah, selanjutnya yaitu tadi kita kalau misalnya tidak ada kursi, tidak ada meja, kita beli kursi ya, kita beli meja. Nah, itu salah satu kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Nah, selanjutnya ada banyak pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan kerajinan kayu ya. Setiap pekerjaan memiliki manfaat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun pekerjaannya, kita wajib menghargai ya pekerjaan yang ada di masyarakat. Nah, salah satu kita menghargai ya, salah satu kita menghormati keragaman pekerjaan yang ada di masyarakat, sebaiknya kita melakukan ya, melakukan hal-hal yang baik, yang itu berupa penghormatan gitu. Yang pertama itu kita menggunakan misalnya batik-batik kerajinan wilayah kita. Sekarang kita berada di wilayah Indonesia, kita wajib bangga ya menggunakan pakaian buatan dalam negeri. Jadi kita menggunakan batik, misalnya batik yang berada di wilayah kita misalnya, atau budaya kita atau suku kita, ataupun hal-hal lainnya ya, misalnya melakukan persaingan usaha secara sehat dengan pedagang lain. Jadi dengan adanya, misalnya kita bisa membuat suatu kerajinan, kita juga bisa melakukan pemasaran secara baik ya, secara sehat dengan pedagang-pedagang lain. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pekerjaan berdasarkan lingkungan sosial budaya. Selanjutnya, nah untuk materi kita cukup sampai di sini. Kita sudah membahas materi dari subtema 1, 2, dan 3 muatan IPS. Bapak berharap apa yang Bapak jelaskan dapat kalian mengerti dengan baik. Sekiranya masih belum bisa memahami, silakan kalian bisa bertanya di kolom komentar, dan bisa juga mengetikkan apa yang misalnya kalian belum mengerti. Terima kasih telah menonton video ini. Bapak harap apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita nanti. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.